Apa yang Bapak butuhkan? Kami butuhkan adalah akses jalan ini. Jalan, berapa kilo? Sekitar 1 kilo. 1 kilo saja. Iya. Punya dana desa? Berapa? Dana desa untuk Rakyat Tabalolo di tahun 2025 ini sekitar 900 lebih. Kan ada 20% untuk ketahanan pangan kan? Bapak bikin buat apa? Untuk kami di 2025 kemarin ada bantuan bibit. 2026 mau bikin apa? 2026 kita belum belum tahu pasti karena Kalau kita provinsi pinjamkan alat, Bapak tanggung BBM-nya mau tidak? insya Allah mau, Bu. Mau. Jalan tani 1 kilo? Insya Allah siap. Mau? Mau. Oke, jalan tani. Saya daripada banyak bicara, saya tahu yang Bapak Ibu harapkan itu adalah curhat, toh? Jadi mari orang mulai, silakan bercurhat. Apa yang mau disampaikan silakan, singkat padat jelas. Chelsea catat. Seluruh masyarakat Pulau Makian khususnya Sebelai sampai Melepas, Tuan tak ingin apa-apa, Bu. Tuan cuma minta dan minta, cuma dibalakan saja. Jalan. Langsung jawab sudah ya, satu-satu jawab dulu ya. Ya. Lingkar, saya diberitahukan oleh Bapak Pak Guntur dan Pak Muksin waktu kunjungan almarhum Pak Beni Lawas ke sini, beliau sudah perintahkan untuk mengsurvei. Jadi total lingkar Pulau Makian itu katanya ada 33 kilo, benar tidak? Kemudian sebagian katanya sudah dikerjakan pada masa Pak Usman Bupati, benar? Jadi ada sekitar 20-an kilo yang belum selesai. Tadi permintaannya katanya yang paling penting adalah dari Makian Barat mau jalan ke pelabuhan yang ada aspal kurang lebih 5 kilo ya. Ya. Pertanyaannya, saya lapen aja boleh tidak? Lapen. Boleh, boleh. Boleh ya. Jadi tahun 2026 saya akan lapen 5 kilo. Kenapa bukan aspal? Aspal itu 1 kilo itu 7 miliar. Jadi kalau cuma 5 itu 35 miliar. Nah, provinsi kan dipotong 800 miliar. Jadi dengan anggaran yang agak seret, minimal lapen itu bisa bertahan kurang lebih 10 tahun. Dan untuk sekedar dilewat oleh motor itu lebih dari sisa. Nanti kita bikin drainase kanan kiri juga supaya lapennya itu awet. Lapen lebar 4 meter, panjang 5 kilo. Setuju? Ke depan saya masukin ya. Ibu penyuluh dari pusat ya? Iya. Oke, jadi pertama begini. Pertama, pelabuhan ini tidak bisa dikatakan industri dan hilirisasi karena bentuknya sangat berantakan dan tidak profesional. Jadi sekarang kita mau benerin supaya bentuknya bagus. Hadir di sini Bapak Kadis PU. Hadir di sini Kadis PU. Sudah lihat itu jalan jelek sekali, tolong diaspal. Ya. Hanya saja koperasi yang mengelolanya itu tidak maksimal di masa lalu. Alasannya karena mesinnya rusak. Sekarang kan mesinnya baru. Jadi duduk bersama dengan koperasi, saya kasih kesempatan 6 bulan. Pertama, dia harus beli tunai kepada nelayan. Mampu tidak? Kedua, dia harus ada target tertentu, mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, maka setelah 6 bulan kita akan review pengelola baru. Setuju tidak? Ya. Bapak, tugas Bapak itu, ini kan tanggung jawab Bapak. Berarti Bapak datang bisa lihat pakai mata kan, kalau itu dinding tidak diplester kan. Logika saja ketika Halmahera punya bisa plester, tidak mungkin Ternate dengan biaya lebih rendah tidak bisa plester kan. Harusnya logikanya Bapak bertanya kan ke ibunya kan, kenapa kan. Terus Bapak kan pengawas kan. Harusnya Bapak tidak terima serah terima ketika ini tidak diplester. Harusnya kan Bapak tanya, kenapa bahannya kurang. Kenapa tidak bertanya? RAB-nya ada plester terada? Ada plester bagian Depan saja? Di dalam sini tidak? Harusnya sampai, karena Halmahera rumah yang saya kunjungi semua plester di dalam. Bagaimana di Ternate tidak bisa plester di dalam? Ini material yang sebagian itu Bu,
larinya di pondasi, di timbunan. Saya di sini rumah hari-hari, saya di rumah. Tapi kalau Bapak itu cuma datang foto begitu, tapi tidak tahu Tompi ini kondisi, Tong ini orang susah, jangan kasih begitu. Bilang bagian luar saja depannya. Karena saya tahu semua dalam. Secara RAB itu cukup, mau saya yang belah itu RAB. Semen pipanya itu. Saya balik lagi minggu depan sebelum bulan puasa itu harus paralon pasang, seng pasang sampai keluar, tidak boleh bocor lagi. Ya, kasih nomor telepon Tata, kasih nomor telepon kamu ke ibu ini. Kalau 1 minggu dari sekarang belum selesai, langsung WhatsApp lapor ke saya langsung, oke? Bapak coba bayangkan kalau Bapak posisi ibu itu, Bapak tuh harusnya bersyukur. Saya cuma dengan ibu. Oh, jadi cuma 1 kamar. Tapi kan dia punya suami. Ya berarti harus 2 kamar dong. Mesti 2 kamar. Lah bukannya yang di sini saya kemarin kasih 50 dan 25 yang rumah ini? Saya. Kan? Saya bilang 20, 50 dan 25 kan? 20 dan 25. Ada videonya, jadi dapat 75. Ini Bapak tidak menyelesaikan masalah, Bapak bikin masalah baru ini. Terus mereka suami istri tidur di ruang tamu? Harusnya kan kalau seperti ini konsultasi dengan saya, khusus misalnya dengan Halsel. Kalau HPS-nya terlalu mahal, berarti untuk Halsel kita naikkan. Kan tugasnya menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah baru. Mendingan dia tinggal kayu tapi punya kamar lebih daripada tinggal bata, kemudian 3 orang 1 kamar. Masyarakat yang hadir di hari ini. Desa Sidangolidehe ini memiliki sumber daya manusia yang cukup luar biasa, Ibu. Kita bicara soal pembangunan RTLH, ada pengusaha yang notabene ada pengadaan batu, yang kemudian ada pembuatan batu tela, ada semen. Kita geser ke proses pembuatan fiber, ada galangan dana fiber 2 atau 3 yang ada di Sidangolidehe. Artinya sumber daya manusia yang ada di Sidangolidehe cukup memadai untuk mengklaim atau membantu program pemerintah, atau yang dimaksud adalah pemerintah provinsi. Kalau itu artinya saya maksud, kalau misalkan program RTLH coba budidayakan yang ada di desa Sidangolidehe, ada pengusaha-pengusaha yang kemudian batu tela. Kalau bicara besar pembangunan fiber, ada galangan fiber yang dimaksud. Itu yang artinya ada desa nilaian khusus. Kalau ini kemudian difokuskan di desa Sidangolidehe, saya berharap agar kiranya desa Sidangolidehe masuk dalam peraturan daerah, dikhususkan desa kampung nelayan. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik ini kerja apa? Kerja apa Adik? Namanya siapa, kerja apa? Nama saya Firjini Basra. Iya, kerja apa? Saya di samping ada gelangan fiber, di samping juga guru honorer. Oke. Saya kasih tips untuk Adik bisa sukses ke depan. Pertama, komunikasinya sudah baik, pikirannya cemerlang, tetapi ketika Anda dalam posisi meminta, nadanya diturunkan, ya. Kamu meminta dan menyampaikan pendapat, jadi pesan untuk diingat seumur hidup. Kemudian untuk Kadis Perkin, karena kita akan bangun banyak rumah di sini, jika ada bata di sini silakan dipakai, asalkan harganya cocok. 1 bulan berapa omset? Ya sekitar 34. Kok dikit? Oh, omsetnya? Iya. Ya, kalau omsetnya itu kita di atas 100. Berapa PAD ke Pemprov berapa? Ya, setiap bulan saya bayar kan di atas 10 juta. Hitungan ABF-nya per berapa? Berapa rupiah per kilo? 400. Yang bulan kemarin, bulan tahun sebelumnya itu 500. Ini sudah turun. Kenapa turun? Habis renov kok bukan naik malah turun? Ya, karena memang dikasih dari ini begitu. Harusnya naik Pak Kadis, kita habis renov. Masih kira, nanti kita menyesuaikan. Saya mulai tahun ini kasih target ya. Nggak capai target saya ganti, boleh nggak? Siap. Oke. Kan kita harus cari cuan, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dari kelas 12 1. Pertanyaannya saya sama Rizky sama, cuma saya ingin menambahkan saja untuk bagian eskul mohon ditambah alat kayak seperti voli, basket sama bola itu. Tadi katanya sudah lengkap. Tadi katanya yang mewakili murid bilang sudah lengkap, tidak perlu penambahan apapun. Katanya anggarannya sudah dipakai lengkap. Yang benar yang mana? Kalian belum tentu ketemu saya lagi sampai bulan depan. Jadi ketika ketemu dengan saya, katakan yang sebenarnya apa yang kalian inginkan. Izin Ibu, memang ada, cuma belum lengkap seluruhnya.
Oke. Ya, terima kasih. Ini adalah contoh bahwa dengan anggaran 1,5 miliar sekolah ini gagal memanfaatkannya dengan baik. 1,5 miliar. Bola voli berapa sih? Bola basket berapa sih? Ringnya berapa sih? Anggaplah 10 juta itu bola satu kelompok bisa satu kah Pak? Coba ingat-ingat dulu ketika jadi murid itu rasanya bagaimana. Jadi ketika jadi guru dan kepala sekolah tidak lupa rasanya.